Q&A atau kita kasih itu kita bisa berinteraksi lebih dan orang seneng dan itu semakin apa namanya membuat mereka untuk berinteraksi ulang. Jadi interaksi pertama akan diulang dengan interaksi selanjutnya dan selanjutnya. Makanya saya sebut hidup karena kita sebagai account itu kita hidup, kita ada nyawanya, kita berinteraksi terus dengan mereka gitu. Bukan cuma upload story ini selesai. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya tadi menarik tentang konten sebelum launching itu kira-kira ada nggak ya tips untuk range waktu dari sebelum launching sampai launching yang paling kira-kira efektif itu seberapa gitu? Kalau kita biasanya 3-4 hari, karena kita kan sebulan itu kita kan launching targetnya 2 kan. Jadi saya selalu upload di hari Sabtu atau di hari Senin. Gitu. Jadi ketika saya pas set tanggal di Sabtu, kita itu Rabu itu udah naik. Atau mungkin kalau produknya in-house campaign ya, kuat, standarnya kuat, kita udah kasih hint, kita udah kasih clue, coming soon, atau cuma video pendek kainnya di itu, next apa ya, itu orang pasti berinteraksi, jadi semakin mancing itu dulu, habis itu kita mulai showing produk itu di H-2 biasanya. H-2 itu kita udah mulai berstorytelling tentang apa sih ini gitu. Kalau kamu pengen lebih kuat campaignnya, kontenmu harus dikasih buzzer atau dikasih ads. Okay. Jadi akhirnya ketika kita mengeksekusi urutan campaign kita, konten kita itu udah terdeliver dengan benar. Oke, jadi berarti lebih baik sebelum launching di push misalnya pakai bantuan ads atau apa gitu ya daripada itu udah kita lakukan mungkin 6 bulan terakhir lah. Dulu nggak gitu, saya lakukan di belakang. Iya, saya juga seperti itu. Saya dulu lakukan di belakang, saya tiba-tiba open order besok langsung ini dan rupanya itu kurang efektif. Okay. Jadi pengalaman saya 6 bulan ini menunjukkan pola itu lebih efektif daripada dilakukan di belakang. Jadi ketika launching itu kita cuma sisa paling 2 hari lagi untuk mempertahankan konten itu. Kalau produk itu boom, konten itu bagus, kita extend sampai seminggu. Kalau enggak kita harus ganti isu. Makanya kita harus punya backup schedule yang rapat kan. Jadi kadang teori-teori itu udah bisa bikin produk sold out di hari pertama, kedua, ketiga. Kalau produk itu sangat high demand, kita akan repeat. Kalau produksi kita udah salah langkah, kita open PO atau kita janjiin kita akan repeat lagi di sini. Karena saya jualan retail ya, mungkin teman-teman yang strategi pemasarannya dengan cara distribusi atau reseller mungkin punya cara yang berbeda. Tapi selama saya berpengalaman jualan fashion, saya nggak pernah berurusan dengan reseller. Jadi saya harus selalu berpikir dari sisi cara berpikir point of view-nya customer, end user. Jadi end user itu kalau mau beli kayak kita mau ke Uniqlo, ke Zara kan kita. Kalau customer kita ada reseller, kita harus mikir cara pikirnya distributor itu gimana sih. Jadi konten-konten kita emang purpose-nya untuk distributor. Benar-benar pemaparan produk dan segala macam. Tapi ini tadi yang saya jelasin dari awal sampai terakhir tuh untuk retailer, untuk ketika kita pengen menjual langsung ke end user ya. Okay. Tapi teori itu bisa di-apply ke distributor dengan style yang mesti kita benerin. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama. Ada lagi? Oke. Ya, Assalamualaikum. Ini kan tadi Masnya bilang di Giomi itu setiap bulan ada 2 kali ya, 2 kali order. Targetnya seperti itu. Targetnya 2 kali order, berarti biasanya untuk teaser sebelum open order itu kan 3-4 hari sebelum produk launching. Nah, kalau kayak gitu setelah itu sisanya biasanya kontennya diisi tentang apa Mas? Apakah tentang soft selling ataukah tentang kayak how to? Biasanya kayak gitu. Biasanya lebih ke review produk, terus mix and match. Tapi tergantung umur itu ya. Kan kita punya saya itu punya in-house campaign, punya regular product. Kalau regular product dan dia tiba-tiba boom, kita perpanjang umurnya. Jadi emang sebenarnya kita harus siapin, maksudnya kita ini produknya itu seberapa besar. Kita akan tahan untuk, kalau daily sales kita itu sekitar 100 piece gitu. Kita launching dengan 500 piece atau 1000, berarti 10 hari. Kurang lebih gitulah. Jadi kita akan menyelesaikan campaign inti untuk 5 hari atau 10 hari gitu. Kita udah kurang lebih kita bisa hitung kan. Tapi kalau itu alhamdulillah selesai dalam waktu sehari atau 2 hari, ya kita ngulang itu. Kayak kemarin saya tuh produk yang baru saya bikin itu habis. Yang kaos itu habis kan. Terus nggak keburu produksinya. Ya udah kita
ngelanjutin yang, kan saya rilis 2 produk reguleran gini, jaket sama kaos. Rupanya alhamdulillah di hari pertama, kan saya rilis jam berapa sih itu? Jam 12 atau jam 5 sore? Jam 12 siang kan? Jam 12 siang, tapi malamnya itu yang kaos udah habis. Mungkin total, yang produk itu totalnya plus minus 500 piece ya, kaos ya. Terus kita ada produk jaket, ada dua artikel. Masing-masing artikel 3 warna, jadi ada 6 SKU. Kita launching, terus ada yang udah habis, ya udah kita bikin konten, mau restock nggak? Siapa yang kebagian? Dan seterusnya. Fitnya nggak cukup, ya nggak saya upload. Saya nggak mau memaksakan diri untuk upload feed. Jadi feed saya jeda 2 hari atau 1 hari. Tapi saya terus berinteraksi di story, masih bahas itu, masih bahas konten tentang itu. Jadi setelah nge-review, mix and match atau kita cari interaksi untuk tanya jawab tentang siapa yang udah dapat, apa yang belum, kita PO apa enggak, restock apa enggak, seperti itu. Berarti di feeds-nya itu sekarang lebih banyak ke hard selling gitu ya Mas ya, untuk soft selling-nya? Enggak tentu, soft selling juga ada ketika kita bercharity, ketika kita kadang di Giomi kalau liburan atau weekend kita bahas free content tentang tempat liburan, tentang kuliner, tentang itu kita bahas. Atau kalau kita ada, sekarang udah kita off sih, kita biasanya dulu kan salah satu strateginya adalah offline campaign dengan bazar kemana-mana kan. Tiap bulan harus bazar kita, jadi keliling gitu. Nah setiap kita mengunjungi kota Solo, kita bahas nasi liwet ke Jogja, bahas gudeg kayak gitu. Ada konten free konten yang ngurus itu. Kalau enggak kita bahas film terbaru biasanya. Berarti gitu biasanya kayak antara itu launching produk gitu ya, maksudnya biar smooth gitu loh Mas, maksudnya kayak tiba-tiba habis dari produk tapi itu kayak bahasannya yang rada nyeleneh kan, maksudnya kayak nggak smooth gitu loh. Kadang itu salah satu alternatif ketika kita udah ada kekosongan konten. Jadi ya kadang kan produksi kita nggak match sama konten yang harus kita rilis kan, yaitu waktunya itu. Waktunya adalah waktu-waktu ketika kita blank. Nggak mungkin konten schedule itu bener-bener rapi kayak ketikan enggak. Jadi ketika memang laju penjualannya lebih cepat, kita isi dengan itu. Works ya, maksudnya selama ini nggak masalah gitu ya, kayak rada nyampur gitu antara setelah. Enggak sih, kalau mau nanti ngerapiin feed-nya bersihin aja. Oh oke. Ya, jadi kayak gitu. Dan mereka engagementnya bagus kok. Kalau kita bahas tentang olahraga hari Minggu, kita udah benar-benar free minggu itu jogging. Terus kita bikin di story tapi di follow up. Jadi di itu feed-nya itu kayak gambar lapangan, kita cerita tentang running, tentang olahraga. Di story kita kasih, kalian sukanya lari di perumahan atau di lapangan, sepatu lari apa. Kadang bikin kayak polling-polling berurutan gitu loh. Tapi nggak pernah kayak ada targetnya gitu Mas, maksudnya dalam 1 bulan itu kayak yang soft sellingnya berapa, hard sellingnya, atau maksudnya kayak improvement aja? Improve. Okay, ya. Jadi bulanan, terus saya terjemahkan dalam mingguan itu, bener-bener pas mingguan itu kan konten kita tergantung produk dan marketing kita kan. Jadi kadang-kadang weekly konten itu bisa hancur di hari Rabu. Karena schedule-nya udah berubah. Makanya memang ngurusi konten itu kayak gitu di tempat saya. Jadi dari tadi kita tuh lebih bahas manajemen konten ya sebenarnya. Ke visual konten sedikit, tapi memang manajemen konten itu akan menentukan. Kalau kita nggak memanagenya dengan baik, ya akan rusak kontennya. Karena kita udah nggak punya waktu untuk itu. Tiba-tiba barang habis, upload apa? Kosong. Story kosong, bingung, nggak ada ya, engagement kita turun gitu loh. Jadi dengan manajemen konten yang benar, setidaknya kita itu sudah bisa meminimalisasi resiko itu gitu. Bener-bener produksi ya, pertama kita udah kasih clue, mungkin 2 minggu sebelumnya, apa 3 minggu, kita cuma kasih tebakan di feed karena kosong. Kolaborasi dengan siapa ya, clue-nya ini, udah rame. Inisialnya D, kayak tadi saya cerita, udah rame. Kapan, tapi dibiarin. Ketika produk kita fix, bener-bener udah ready di gudang,